Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran ini kita telah mencapai perjanjian lama tentang kitab Imamat dan khususnya pasal yang ke-25. Anda mungkin pernah mendengar sebelumnya tentang tahun Yobel, atau Anda telah mendengar sebelumnya tentang tahun Sabat atau tahun yang ke-7, dan Anda tidak memiliki detail tentang arti kata tahun ke-7 atau tahun Yobel. Hari ini dengan kasih karunia Tuhan kita akan membicarakan kedua hal tersebut. Tahun ke-7 atau tahun Sabat, kemudian tahun Yobel. Apa itu tahun Yobel? Dilambangkan apa dan untuk periode apa? Itulah yang akan kita pelajari dalam kitab Imamat pasal yang ke-25. Silakan persiapkan Alkitab Anda dan ikuti kami selama studi ini berlangsung. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, dengan mencapai pasal 25 dengan dua gagasan ini, tahun ke-7 dan juga tahun Yobel, kita dihadapan sesuatu yang berhubungan dengan negeri. Ya. Jadi mohon beritahu apa yang dimaksud dengan tahun Yobel atau tahun ke-7 sehubungan dengan negeri. Seperti yang Anda katakan di pendahuluan, ke-7 sangat penting bagi Israel, baik hari ke-7, bulan ke-7, atau tahun ke-7, 77, semuanya itu sangat penting. Saya ingin mengingatkan pemirsa bahwa Tuhan berkata dari awal kitab Kejadian, 6 hari dan kamu beristirahat pada hari ke-7. Ya. Perkataan ini diulang dalam kitab Keluaran pasal 20. Tapi mengapa mereka harus bekerja 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7? Karena Tuhan menjadikan langit dan bumi dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Jadi kita memiliki hari ke-7. Tapi kita juga punya bukan 7 hari, tapi 7 minggu. Yang telah kita lihat di pesta mingguan yang datang 7 minggu setelah Hari Raya Buah Sulung. Ya. Kita juga memiliki 7 tahun. Dan itulah yang akan kita lihat dalam pasal ini. Kita memiliki 77 tahun yang merupakan tahun Yobel. Dan saya pikir itu adalah puncak dari keajaiban. Perhentian terakhir, seperti akan kita lihat sementara, kita mempelajari pasal luar biasa ini. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Jadi, apa arti tahun ke-7? Saya akan baca beberapa ayat kemudian Lanjutkan. kembali untuk memberi pertanyaan. Imamat 25, dan Tuhan berbicara kepada Musa di Gunung Sinai demikian. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, jika kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus melakukan perhentian Sabat. 6 tahun anggurmu harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun anggurmu harus merantingi kebunmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 harus ada masa perhentian penuh bagi tanah itu suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu, janganlah kau tuai dan pokok anggurmu janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu harus menjadi makanan bagimu, yakni bagi dirimu sendiri, bagi budakmu laki-laki dan perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang buas yang ada di tanahmu, segala hal itu menjadi makanannya. Bagaimana dengan tahun ke-7, Saudara Yosef? Silakan. Sebenarnya seperti yang telah kita pahami, Tuhan mengartikan hari ke-7 istirahat bagi umatnya. Tapi jika kita baca Kejadian 2 bahwa istirahat Tuhan adalah pada hari Sabtu, kita dengan cepat membaca dalam Kejadian 3 bahwa dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tuhan ingin memberikan gambaran, petunjuk tentang apa yang akan terjadi dalam kebahagiaan abadi. Apakah ada pekerjaan dalam kekekalan? Jawabannya ya. Apakah ada kerja keras dalamnya? Jawabannya tidak.
Jadi apakah kita akan bekerja? Ya, tentu saja kita tidak akan menganggur dan malas. Tapi apakah akan ada kerja keras? Tidak, jerih payah terhubung Ya. dengan dosa dan karena dosa akan hilang, di langit yang baru dan bumi baru, maka tidak akan ada jerih payah. Di sini Tuhan memberi petunjuk dan memenuhi kita dengan kerinduan. Dan kita memang harus rindu mencari dan mempercepat datangnya hari Tuhan. Tetapi sampai hari itu tiba, Tuhan ingin kita mencicipinya. Atau menggunakan kata-kata himne untuk mengetahui sesuatu tentang Sukacita surga. Sukacita surga. Apakah ada sukacita surga? Tentu saja. Kita tidak merasa sukacita ini. Kita tidak tenggelam di dalamnya, tapi dia membuat kita merasakannya kadang-kadang. Jadi di sini di tahun ke-7, tidak menabur bahkan tidak menuai. Jadi mungkin saya tidak menabur, tetapi saya pergi dan menuai, bahkan tidak menuai. Tuhan akan menjagamu. Apakah Tuhan yang menciptakan alam dan ciptaan mampu merawat kita selama setahun? Dia merawat orang Israel selama 40 tahun. Benar. Jadi 7 tahun bagi kita menunggu keabadian di mana ada pekerjaan tetapi tidak ada kerja keras. Benar. Tapi bagaimana dengan negerinya? Negeri yang sekarang ditumbuhi duri dan onak. Apakah itu memiliki tahun ke-7 atau ada istirahatnya? Itu akan beristirahat dalam pemerintahan Kristus. Tuhan tidak hanya menjaga negeri tetapi juga binatang dan keledai yang bekerja di ladang. Tuhan ingin memberikan liburan. Betapa murah hati dan penyayang Tuhan kita. Dia memelihara binatang karena dialah yang menciptakan mereka. Dan Tuhanlah yang memelihara mereka. Tuhan ingin semua ciptaannya beristirahat. Dan tidak ada yang menyebabkan kesengsaraan, kesedihan, kerja keras, dan kesulitan untuk penciptaan, tapi Dosa. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Apa yang biasa mereka lakukan, Saudara Yosef, di tahun Sabat ini, tahun yang ke-7? Sebenarnya mereka tidak menganggur dan malas seperti saat kita membaca Ulangan pasal 31. Kita menemukan kata-kata yang bagus. Setelah hukum itu dituliskan Musa, ini adalah ayat 9, maka diberikannya kepada imam-imam. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang tertetapkan dalam tahun penghapusan utang, yakni Hari Raya Pondok Daun. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka harus membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Dan saya pikir kata-kata ini adalah pengulangan. Kata-kata yang diucapkan oleh Kristus dalam kitab Ulangan 8. Manusia hidup bukan mengerti roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kita sangat peduli dengan pekerjaan kita dan pergi setiap hari di pagi hari dan bekerja. Dan itu tidak salah, itu adalah tugas kita. Jika seseorang tidak bekerja, dia juga tidak akan makan. Tapi bagaimana dengan roh kita? Roh kita membutuhkan firman Tuhan. Roh kita membutuhkan firman Tuhan, makanya di tahun ke-7, sementara mereka tidak menabur dan tidak menuai. Mereka memiliki firman Tuhan untuk dikerjakan, yang lebih besar dari medan terbesar. Itu membawa makanan yang menyegarkan dan menyenangkan. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saya punya pertanyaan, apakah orang-orang mematuhi tahun Sabat dan perintah ini dalam sejarahnya? Silakan Saudara Yosef. Selain fakta bahwa manusia memberontak, tetapi mereka juga orang Yahudi. Akankah mereka meninggalkan tahun Mereka ke-7 akan tanpa berdagang dengan menabur? Tuhan. Itu tidak bisa dilakukan. Itu sebabnya kita melihat hal yang sangat aneh ketika kita membaca dalam sejarah bahwa Nebukadnezar datang dan mengasingkan orang-orang. Biasanya hari ini penjajah disebut pemukim. Tanah tidak berfungsi dan penjajah mengatakan bahwa dia sedang membangunnya. Tapi pada zaman Nebukadnezar, dia meninggalkan merusaknya. negeri itu menjadi sunyi sepi. Tetapi Anda hanya ingin mengganggu orang-orang ini. Ada ekspresi yang sangat aneh yang disebutkan dalam kitab 2 Tawarikh pasal 36. Yang mengatakan dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga 70 tahun. Mereka tidak mengistirahatkan tanahnya hingga 490 tahun. Jadi Mereka tidak Tuhan mengistirahatkan di tahun ke-7. tidak mengistirahatkannya. Jadi dia menyimpulkan semua tahun ke-7 dalam 490 tahun.
Anda tidak beristirahat di tahun ke-7. Berapa? 70 tahun? 70. 70 kali 7 sama dengan 490. Jadi tanah akan tetap sunyi untuk 70 tahun. Dan mereka ke pengasingan. Dan mereka pergi pengasingan. Sampai negeri itu menikmati sabatnya. Di sana tidak ada yang tidak akan diperhatikan oleh Tuhan ini. Tidak ada yang tidak diperhatikan oleh Tak ada Tuhan. yang luput dari Tidak pernah perhatiannya. sama sekali. Jadi orang-orang ini tidak mematuhi perintah ini. Atau perintah Dan apapun. mengeksploitasi tanah. Benar. Dan tidak menghormati Tuhan dan melanggar perintah Tuhan. Itulah sebabnya mereka menuai. Benar. Apa yang terjadi pada mereka di Babel adalah menuai apa yang mereka tabur. Ya, terima kasih. Izinkan saya melanjutkan ke bagian kedua mulai dari ayat yang ke-8. Itu terkait dengan tahun Yobel. Kita membaca, dan kamu harus menghitung 7 sabat tahun untuk dirimu sendiri, 7 kali 7 tahun, lalu menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 tahun itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan negeri itu bagi penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, apa yang tumbuh sendiri jangan dituai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, itu harus kudus bagimu. Hasil tahun itu yang ingin kamu makan harus diambil dari ladang. Saudara Yosef, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan tahun Yobel melalui bacaan ini. Kata Yobel berarti seruan sukacita, trompet sukacita, cincin sukacita. Dan sebenarnya saya tidak berpikir bahwa ada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Aku ingin Anda hidup dengan orang malang yang sedang menunggu suara Yobel. Mengapa? Misalnya karena dia menjadi miskin dan harus menjual tanahnya. Ia sudah tidak punya tanah lagi dan harus bekerja sebagai pelayan. Jadi dia menunggu tahun Yobel untuk kembali ke negerinya. Dan untuk keluarganya, orang-orang terkasih dan saudara-saudaranya telah berpisah. Jadi apa yang pria ini tunggu? Dia sedang menunggu tahun Yobel setelah 50 tahun. Tentu saja hal itu hampir datang hanya dalam hidup seorang satu kali. Jadi jika saya telah hadir selama Yobel, kemungkinan besar saya tidak akan melihat yang lain. Jadi jika seseorang menyalahgunakan propertinya dan dijual sebagai budak dan menjadi budak setelah bebas dan setelah memiliki posisi, apa yang ditunggu pria malang ini? Dia sedang menunggu tahun Yobel. Pada tahun Yobel, dia akan kembali pada miliknya. Harta miliknya akan kembali padanya. Begitulah waktu untuk memulihkan semua hal seperti yang disebut Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 3, gambaran pemerintahan Kristus, di mana semua konsekuensinya dosa akan dihapuskan sepenuhnya. Hari yang menyenangkan. Tentu saja itu memiliki penerapan spiritual pada kita, tetapi penerapan langsung adalah bahwa ciptaan menunggu dengan penuh kerinduan akan penyingkapan anak-anak Allah. Apa penerapan rohaninya bagi kita, Saudara Yosef? Jadi, tidak diragukan lagi, manusia pada dasarnya adalah seorang budak miskin dan melarat. Itu sebabnya Yobel didasarkan kepada penebusan. Saya pikir Anda telah membaca di ayat 9 bahwa Ya, lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan pada itu. hari raya pendamaian. Mengapa ke-7 dan ke-10 ini bulan ke-7 hari ke-10? Ini adalah hari pendamaian. Ya. Seolah itu didasarkan pada penebusan Kristus. Apa yang didasarkan pada penebusan Kristus? Menjadi terhormat dan kaya. Selain itu, dosa telah mempermalukan manusia dan memiskinkan manusia. Jadi pada hari Yobel, betapa bahagianya kita ketika kita akan mendengar cincin kegembiraan. Atau suara Bapa berkata, bergembiralah bersamaku. Karena ini putraku telah mati dan hidup kembali. Dia hilang dan ditemukan. Anda telah mengatakan bahwa Yobel itu terkait dengan hari penebusan dosa, Ya, tapi ayat 10 juga katakan kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi penduduknya. Jadi Ya. Yubelium juga terkait dengan kebebasan. ya. Yobel juga terhubung dengan istirahat. Dikatakan kamu tidak akan menabur atau menuai yang tumbuh dengan sendirinya. Setelah itu dia berbicara tentang restorasi. Semua tanah yang diambil akan kembali pada tahun Yobel. Mohon hubungkan antara Yobel dan penebusan, Yobel dan yang lainnya, Yobel dan kebebasan. Mohon beri gambaran apa yang dilakukan Yobel. Dalam tahun ke-49 mereka tidak akan berhasil. Karena ini tahun ke-7. Ya, Benar? ya, Setiap 7 tahun datang, 1 tahun libur. benar. Jadi mereka tidak akan bekerja pada tahun ke-49. Dan tidak akan bekerja pada tahun ke-50. Dan mereka makan. Karena
Karena seperti yang telah kita katakan, Tuhan telah menyediakan makanan bagi orang-orang selama 40 tahun di padang gurun. Iya. Sehingga tidak sulit baginya untuk memberi mereka makan selama 2 tahun berturut-turut. Tetapi karena itu didasarkan pada penebusan. Ada kebebasan tentunya. Apakah kamu mengizinkan kebebasan dari kedurhakaan? Jadi datanglah kepada orang yang disalibkan sebagaimana dia telah menang. Seperti Kristus mati dan bangkit, dia memberi yang dikalahkan. Dia memberikan budak kebebasan dan memberinya. Semua hal yang hadir di sini. Cincin kegembiraan, bahasa kegembiraan. Membedakan orang yang kembali dengan pertobatan dan iman kepada Tuhan. Dan itulah yang saya harapkan tidak hanya untuk mengetahui arti dari Yobel, tetapi juga bahwa kita masing-masing akan mendapat manfaat dari karya penebusan Kristus. Dan akan menikmati kebebasan. Benar, kita telah mengetahui bahwa di tahun Yobel, semua yang dijual, tanah yang dijual, semuanya akan dipulihkan lagi. Benar, Dan orang yang menyanyiakan haknya menunggu tahun Yobel sehingga haknya akan kembali padanya. benar. Tapi ada sudut lain, jika saya ingin membeli sebidang tanah, nilai tanah ini dapat diubah sehubungan dengan tahun Yobel. Benar. Jadi kita ingin tahu tentang evaluasi ulang tanah sehubungan dengan tahun Yobel. Kapan mahal dan kapan murah? Tentu saja, tepat setelah tahun Yobel, tanah itu akan berada pada harga tertingginya. Baik, Karena masih ada 49 tahun lagi untuk Yobel yang akan datang. ya, Tapi mari kita asumsikan bahwa 40 tahun telah berlalu sejak Yobel terakhir. Jadi Oke. saya akan mendapatkan keuntungan dari tanah ini hanya untuk 9 tahun. Biarkan saya mengatakan bahwa saya tidak akan membelinya, saya akan Ya. menyewanya. Untuk jangka waktu tertentu sampai Yobel tiba dan setelah itu tanah akan kembali ke pemilik aslinya. Dalam episode terakhir, kita telah berbicara tentang Nabot, orang Yisrael. Dan kita telah katakan bahwa orang saleh ini menolak untuk menjual karena itu bukan miliknya. Di sini Tuhan berkata bahwa mereka adalah tamu-tamunya. dia memiliki tanah. Dia memiliki tanah. Jika saya adalah tamu saudara laki-laki, lalu seseorang datang saat dia pergi dan bertanya pada saya, apakah Anda menjual apartemen itu? Saya menjawabnya, saya akan menjualnya. Beri saya jumlah berapapun dan ambillah. Bisakah ini terjadi? Jadi saya adalah tamu Tuhan. Saya tidak bisa menjual tanah. Itu tidak bisa dijual. Tapi nilainya akan menurun saat kita mendekati Yobel. Itu sebabnya Rasul Petrus menerapkan kata-kata ini secara praktis. Dan memberitahu kita, oleh karena itu, karena semua hal ini akan Lebur orang seperti apa seharusnya kamu berada dalam perilaku suci. dalam kesalehan. Seseorang berkata jika Lot saat keluar dari Sodom pagi-pagi sekali, itu akan dibakar. Dia sudah tahu dari 2 malaikat bahwa mereka akan dibakar. Jika seseorang katakan padanya, saya akan membuat kesepakatan abad ini dengan Anda. Kesepakatan yang luar biasa, akankah dia membelinya? Dia tidak akan membeli, bahkan jika Itu akan gratis, dibakar. karena akan dibakar. Ya, Saya akan keluar dari sana, karena begitu saya keluar, itu akan terbakar. Lalu untuk apa saya membeli sesuatu? Dan dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. dan itulah yang perlu kita ingatkan kepada diri kita sendiri dan Benar. juga pemirsa terkasih, bahwa dunia akan segera berakhir dan Ya. kita akan meninggalkan segalanya. Tahun Yobel semakin dekat. Jadi jangan sia-siakan waktu kita di bumi yang tidak ada harganya sekarang ini. Tepat. Dan mari kita taruh harta kita di atas, karena di mana harta kita berada, di situ juga hati Hati. berada. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita telah mengetahui bahwa Yobel berada di tahun ke-50 dan itu mengingatkan kita pada hari turunnya Roh Kudus. Jadi apakah ada hubungan di antara mereka? Tidak ada hubungan langsung, tetapi ketika dapat mengatakan bahwa dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, masa kejayaan akan masa manusia telah dimulai, yang dibedakan oleh kasih karunia. Benar. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata dan kita hidup di dalamnya. Mulai dari hari Yobel yang ke-50, kita akan melihat hari kemuliaan. Jadi kasih karunia telah muncul dan kita juga menunggu untuk datangnya kemuliaan Tuhan kita yang agung. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Itu satu hal. Hal lainnya adalah bahwa pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan tetapi tidak pada semua manusia. Hanya pada 120 orang yang hadir di dalam Ruang rumah. atas. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus menetap di 120 orang dan mereka mulai berbicara dalam bahasa roh. Dan ketika Petrus berbicara, dia mengatakan bahwa orang-orang ini tidak mabuk,
Tapi itu adalah bagian dari pemenuhan pada apa yang Nabi Yoel bicarakan dalam pasal 2. Apa yang Yoel katakan di pasal 2? Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku bukan hanya pada 120 atau 3.000 orang. Bahwa aku akan membuat rohku ke atas semua manusia. Jadi pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan pada sebuah kumpulan. Ketika di tahun Yobel, ketika dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Di sini kasih karunia muncul dan di sana kemuliaan akan muncul. Benar. Terima kasih Saudara Yosef. Saya memiliki komentar. Pasal 25 secara keseluruhan terhubung pada negeri. Ya, Apakah tahun ke-7 atau bahkan tahun Yobel ini terhubung pada negeri benar. yang merupakan warisan manusia? Ya, Dalam bab sebelumnya kita telah mengetahui bahwa orang-orang dilindungi bahkan ketika mereka sedang tidur. Tetapi ada kakidian, kandil ini selalu menyala ketika orang tidur, posisi mereka terlindungi. benar. Di sini dia bicara warisan. Ya. Bahkan ketika Tuhan membuat mereka meninggalkan tanah itu 70 tahun sebagai penghakiman, Mereka tetap kembali. mereka kembali lagi ke negeri itu. Benar. Dan sekarang mereka tersebar lagi tidak berada di negeri itu sebagai akibat dari penolakan mereka terhadap anak Tuhan. Mereka berkata darahnya atas kami dan atas anak-anak kami. Tapi kita berbicara tentang negeri itu. Apakah warisan itu akan hilang? Apakah warisan duniawi orang-orang ini akan hilang? Dan dapatkah warisan surgawi orang-orang beriman hilang? Sebenarnya bukan ini atau itu. Kenapa? Untuk apa jika beberapa ada yang tidak percaya? Akankah ketidakpercayaan mereka membuat kesetiaan Tuhan menjadi sia-sia? Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah Setiap benar dan semua manusia. manusia pembohong. Jika orang ini punya janji yang merupakan perjanjian Abraham dan Tuhan harus memenuhi perjanjian ini oleh karena nenek moyang. Dan itu di depan hukum. Dan itu di depan hukum. Berdasarkan Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tapi karena pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka. Tuhan memberikan janji-janji itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mungkinkah Tuhan akan berkata kepada Abraham, umatmu ternyata jahat, jadi aku akan menghapus perkataanku denganmu? Ketika Tuhan mengatakan sebuah kata, dia pasti akan memenuhinya. Ya, benar. Dan sebagai warisan mereka akan ditetapkan bagi mereka di bumi. Dan jika mereka gagal, mereka akan disiplinkan, tapi mereka akan mengambil warisan. Kita juga memiliki yang disimpan untuk kita, tapi itu bukan warisan duniawi karena kita tidak ada hubungan dengan bumi. Tapi warisan kita tidak dapat binasa, tidak tercemar dan tidak pudar. Paradoks dengan warisan Israel yang dapat binasa dan dicemarkan oleh orang-orang bukan Yahudi. Dan cahayanya telah memudar. Tetapi warisan kita yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah. Jadi bagi kita, warisan kita disimpan untuk kita dan kita dijaga untuk warisan. Betapa bangganya kita dengan pribadi yang mulia ini. Janji Tuhan yang sebenarnya kepada nenek moyang harus terpenuhi. Dan orang-orang ini mewarisi tanah ini bukan karena keuntungan apapun, tetapi karena janji-janji Tuhan kepada para nenek moyang, dan itu adalah janji tanpa syarat. Tepat. Janji Abraham yang terkait dengan tanah. Warisan kita tidak dapat binasa, tidak tercemar dan tak dapat pudar. Ya. Dan yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Dipelihara. Saya ingin komentar terakhir di pengulangannya, yaitu jika saudaramu menjadi miskin. Kita menemukan orang miskin meskipun tujuan Tuhan adalah tidak ada orang miskin di antara umatnya. Atau kita menemukan seorang budak, meskipun tujuan Tuhan adalah untuk tidak memiliki budak. Dari umat Tuhan menjadi umat Tuhan. Gagasan tentang keberadaan budak dan orang miskin. Jadi siapa yang menyebabkan semuanya itu? Apa obatnya? Manusia dengan dosanya menyebabkan semua itu. Kapan mereka memasuki negeri, Tuhan membuat mereka semua masuk sebagai tuan. Dan membuat mereka berjalan tegak seperti yang kita baca di kitab Imamat. Jadi Tuhan ingin umatnya bebas. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lalu apa yang menyebabkan kemiskinan, perbudakan, dan kesengsaraan? Dosa. Tapi perhatikan saudara ayat bahwa ada hal yang luar biasa. Ada pribadi unik yang tak ada bandingannya yang dimiskinkan. Ya, Dan menjadi pelayan. ya. Meskipun dia bebas. Jauh dari dia untuk memiliki sedikit hubungan dengan dosa. Dan pelayan itu, dan siapa yang dibedakan? Oleh kasih, tentunya Anda tahu apa yang saya maksud. Hamba Ibrani, Tepat, tapi penonton mungkin tidak tahu apa yang saya bicarakan. Hamba Ibrani yang disebutkan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-21. benar. Hamba Ibrani ini adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus yang mampu mengatakan, aku mencintai Tuhan. Istriku.
Istri saya, yang mana itu adalah gerejanya, dan anak-anak yang beriman secara individu. Dialah yang dimiskinkan tetapi dengan pilihannya sendiri, dan dialah satu-satunya yang memilih untuk menjadi miskin. Karena semua orang mengejar kekayaan, bahkan melalui cara ilegal. Tapi ada seorang yang kaya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun Ia kaya agar kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan jika kemiskinan Kristus telah membuat kita kaya, lalu bagaimana dengan kekayaan Kristus yang tidak terduga? Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati Anda. Kami sangat menikmati bab ini. Kita telah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah melihat bahwa orang-orang tidak mematuhi perintah tahun ke-7. Selama 490 tahun, maka Allah mengirim mereka ke pembuangan selama 70 tahun agar menikmati hari Sabatnya. Kita telah memahami bahwa Yobel berarti suara trompet dan cincin sukacita. Artinya ada waktu untuk memulihkan semua hal gambaran pemerintahan Kristus. Dan bagi kita Yobel adalah perhentian abadi. Dalam kekekalan ada pekerjaan tanpa kerja keras. Kita telah melihat bahwa nilai tanah menurun dengan mendekati tahun Yobel, dan itu membuat kita bangkit di atas dunia yang sedang berlalu dan nafsunya. Dan itu juga membuat kita menunggu dan mempercepat datangnya hari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima Tuhan kasih Saudara memberkati Yosef, Anda. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar dari episode ini bahwa tahun Yobel berhubungan dengan pembebasan. Dan tahun Yobel adalah tahun kemerdekaan. Dan tahun Yobel adalah tahun istirahat. Dan tahun Yobel adalah tahun pemulihan. Dan segala sesuatu yang telah diambil dari tangan kita akan dikembalikan. Ya, ada hari yang akan datang ketika kita akan mengembalikan semua yang telah hilang. Ketika kita akan beristirahat dan akan menikmati kepenuhan sisanya. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa tanah yang dirampas sekarang akan kembali ke pemilik aslinya. Iblis telah merebut tanah itu sekarang. Dan sekarang iblis menyalahgunakan tanah itu dan segera tanah ini akan kembali ke pemilik aslinya. Saat memulihkan semuanya, ketika bumi penuh pengenalan akan Tuhan, seperti air menutupi laut, ketika semua kerajaan dunia akan menjadi milik Tuhan dan yang diurapinya, dan ketika perkataan Alkitab digenapi, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Seluruh bumi adalah milik Tuhan dan segala isinya, dunia dan orang-orang di dalamnya. Kita akan segera meninggalkan bumi, dan tahun Yobel sudah dekat. Dan kita harus menyadari bahwa kita akan kehilangan apa yang ada di antara tangan kita sekarang. Mari kita terjemahkan setiap kelelahan di bumi ke mata uang surga. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.